Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sampai halaman 158 masih tentang asy-syafa'ah, bab tentang syafaat. Halaman 158 kata mu'alif munasabatul ayataini, ya. Munasabatul ayataini lil babi, hubungan dua ayat di atas dengan bab, yakni ayat wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak malaikat di langit-langit, la tughni syafa'atum syai'a, syafaat mereka para malaikat tidak memberikan manfaat sesuatu sedikit pun, illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Kemudian ayat yang kedua, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, katakanlah wahai Muhammad, serulah sembahan-sembahan yang kalian sangka sebagai sembahan dari selain Allah, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Sembahan-sembahan tersebut tidak memiliki kekuasaan seberat dzarrah, semut yang kecil di langit-langit dan di bumi. Hubungan dua ayat tersebut dengan bab asy-syafa'ah, anna fihima, sesungguhnya dalam dua ayat tersebut ar-radda, ada bantahan alal musyrikin, kepada orang-orang musyrik, alladzina yataqarrabuna ila al-auliya'i, yang mereka at-taqarrub, melakukan mendekatkan diri kepada wali-wali, yatlubuna minhum asy-syafa'ata, orang-orang musyrik menginginkan asy-syafa'ah dari mereka wali-wali, wa yad'unahum, dan orang-orang musyrik menyeru wali-wali tersebut lijal bin naf'i wa daf'id dur, untuk mendatangkan suatu manfaat dan menolak suatu kemadharatan. Ma yustafadu minal ayataini, apa yang diambil faedah dari dua ayat di atas? Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin, adalah bantahan kepada orang-orang musyrik, alladzina yad'una ma'allahi alihatan, yang mana mereka yad'una, menyeru sembahan-sembahan ma'allah, bersama Allah, ya, menyeru Allah dan juga menyeru sembahan yang lain. Minal malaikati, sembahan-sembahan tersebut berupa malaikat-malaikat, wa ghairihim, dan juga selainnya. Yas'umuna annahum yamlikuna lahum naf'an aw yadfa'una anhum durra, mereka menyangka bahwasanya sembahan-sembahan tersebut yamlikuna lahum naf'a, memiliki kekuasaan untuk mendatangkan kepada mereka suatu kemanfaatan, aw yadfa'una anhum durra,
ataupun mereka memiliki keyakinan sembahan-sembahan tersebut bisa menolak suatu kemudaratan dari mereka. Yang kedua, masyru'iyatuh muhajjatil musyrikin al-ibtali syirki wa munadharatihim fi dzalika. Disyariatkan untuk membantah orang-orang musyrik, untuk membatalkan kesyirikan mereka dan mendebat mereka dalam masalah kesyirikan. Yang ketiga, qat'ul asbabi allati yata'allaqu biha al-musyrikun, memotong sebab-sebab yang orang-orang musyrik bergantung dengan sebab-sebab tersebut. Wa dzalika anal musyrika, yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang musyrik innama yattakhidhu ma'budahu lima yahsulu lahu minan naf'i. Yang demikian itu karena orang-orang musyrik tidaklah mereka menjadikan sembahan-sembahan mereka lima yahsulu lahu minan naf'i, kecuali dengan apa yang mereka dapatkan dari suatu manfaat. Wan nafu la yakunu illa mimman fihi hislatun min arba'in, dan suatu kemanfaatan itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dari suatu yang memiliki 4 sifat. Al-ula, yang pertama, sifat yang pertama, imma yakuna malikan lima yuriduhu minhu au abiduhu. Lima yuriduhu minhu abiduhu. Yang pertama, sembahan tersebut memiliki dari apa yang diinginkan penyembahnya. Asaniyatu wa imma yakuna syarikan lil malik. Yang kedua, yang disembah tersebut berserikat, memiliki andil kepada Allah. Asalisatu wa imma yakuna dhahiran aw mu'inan lahu. Yang ketiga, sembahan tersebut dhahiran, membantu, mu'inan, menolong Allah. Yang keempat, wa imma ayakuna syafi'an ingdahu, sembahan tersebut sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Ya, sembahan-sembahan orang musyrik tidak memiliki 4 sifat ini. Wa qad nafa subhanahu wa ta'ala hadhil asbab al-arba'ata fi aliyatil musyrikin, dan sungguh Allah telah menafikan hadhil asbab, sebab-sebab yang 4 ini fi aliyatil musyrikin, pada sembahan-sembahan orang musyrik. Fabatulat ibadatuha, maka batillah ibadah kepada sembahan-sembahan tersebut. Yang keempat, isbatu syafaati allati takunu bi'idznillah, penetapan syafaat yang keberadaan syafaat tersebut dengan izin Allah. Yang terakhir, annal musyrikina la tanfa'uhum asy-syafa'ah, sesungguhnya orang-orang musyrik syafaat itu tidak bermanfaat bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang musyrik syafaat tidak bermanfaat bagi mereka. Li'anna Allah Ta'ala la ya'dzanu fiha li musyrikin, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengizinkan dalam syafaat itu bagi seorang musyrik. Selanjutnya, qala Abul Abbas nafallahu amma siwa kullama yata'allaqu bihi al-musyrikun. Abul Abbas mengatakan Allah menafikan segala sesuatu, nafallahu amma siwa kullama yata'allaqu bihi al-musyrikun. Allah menafikan dari apa-apa, dari selainnya segala sesuatu yang orang-orang musyrik bergantung dengannya. Fanafa ayakuna li ghairi mulkun aw qistun minhu. Yang pertama, Allah menafikan selain Allah itu memiliki kekuasaan atau bagian. Aw yakuna aunan lillah, atau sembahan-sembahan selain Allah itu sebagai aunan, sebagai penolong Allah. Tidak mungkin. Walam yabqa illa syafa'ah, dan tidak tersisa kecuali syafaat.
Fabayyana, maka Allah menjelaskan, annaha, sesungguhnya syafaat la tanfa'u, tidak bisa bermanfaat illa liman adzinallahu ar-rabbu. Sesungguhnya syafaat tidak bermanfaat kecuali liman, bagi siapa saja adzinallahu ar-rabbu, yang ar-rabb itu mengizinkan baginya. Kama qala, sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridhoi. Fahadhi syafa'atu, maka syafaat ini allati yadhunnuha al-musyrikun, yang disangka oleh orang-orang musyrik, ya muntafiyatun yaumal qiyamah. Syafaat tersebut ternafikan, syafaat yang ternafikan kelak pada hari kiamat, kama nafaha Al-Qur'an, sebagaimana Al-Qur'an menafikannya. Wa akhbaran Nabi alaihi salatu wasalam, dan Nabi alaihi salatu wasalam telah mengkhabarkan, annau ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ati awalan. Nabi SAW mengkhabarkan kelak pada hari kiamat, sesungguhnya beliau ya'ti, datang, fayasjudu li rabbih, waalaikumsalam, kemudian beliau langsung sujud li rabbih, kepada Rabbnya, wa yahmaduhu, dan memuji Allah dengan suatu pujian yang belum pernah dikenal sebelumnya. La yabda'u bisyafa'ati awalan, beliau tidak memulai dengan memberikan syafaat ketika pertama kali. Ini kelak pada hari kiamat Nabi datang sujud memuji Allah di padang mahsyar. Ketika itu manusia berkumpul mendatangi nabi-nabi secara bergantian. Mereka semua meminta uzur. Yang pertama mereka datangi adalah Nabi Adam, terus minta uzur, lastu ahlan lidzalika, aku bukan orang yang berhak untuk memberikan syafaat. Kemudian datangilah Nabi Nuh. Sesungguhnya Nuh adalah awalur rasul yang pertama ila ahlil ard, yang diutus ke muka bumi. Nabi Nuh juga minta uzur, tidak bisa memberikan syafaat. Maka datangilah Musa apa Ibrahim? Siapa Pak? Setelah Nabi Nuh, Nabi Musa apa Ibrahim? Nabi Musa sama Nabi Ibrahim lebih duluan mana? Nah, secara tarikh lahirnya duluan mana diutusnya? Nabi Ibrahim. Datangilah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga minta uzur. Kemudian datangilah Nabi Musa. Nabi Musa minta uzur juga. Datangilah Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa meminta uzur juga, datangilah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Jadi kalau Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam datang kepada Allah, langsung sujud kepadanya, memujinya, beliau tidak memulainya dengan syafaat. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, irfa raksaka, wa Muhammad irfa, angkatlah raksaka, kepalamu, wakul yusma, katakanlah, ucapkanlah sesuatu, yusma, maka akan didengar, wasal tu'to, mintalah, maka engkau akan diberi, wasfa tusaffa, berilah syafaat, engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian bawahnya
Wa qala Abu Hurairah lahu alaihi salatu wasalam, dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Nabi alaihi salatu wasalam, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Jawab beliau, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, khalisan min qalbihi, dia itu khalisan, jujur, ikhlas dari hatinya, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, memperdengarkan. Fatilka syafa'atu li ahlil ikhlasi bi'idznillah, maka syafaat ini li ahlil ikhlas, bagi orang-orang yang berbuat ikhlas, bagi orang-orang yang ikhlas bi'idznillah, dengan izin Allah. Wala takunu liman asyraka billah, dan keberadaan syafaat tidaklah bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya annallaha subhanahu, sesungguhnya Allah walladzi yatafaddalu ala ahli ikhlas, dialah yang telah menganugerahi ala ahli ikhlas, untuk orang-orang yang ikhlas, fayaghfiru lahum, maka Allah mengampuni orang-orang ikhlas tersebut, biwasitati doa iman udzina lahu ayashfa'a, dengan perantaraan doa dari seseorang yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Liyukrimahu wa yanala maqam al-mahmuda, tujuannya Allah liyukrimahu, tambahan satu huruf ikut timbangan af'ala akrama yukrimu, kemudian ada liyukrimahu, untuk memuliakan dia. Siapa? Dia seseorang yang diizinkan untuk memberikan syafaat, untuk memuliakan orang yang memberikan syafaat tersebut. Wa yanala al-maqama al-mahmuda, dan supaya pemberi syafaat tersebut mendapatkan, memperoleh kedudukan yang terpuji, yakni Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Untuk mendapatkan syafaat Nabi diantaranya, ya Mas Haris, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, itu orang yang paling berbahagia. Nah, untuk mendapatkannya diantara amalannya, man qala misla mayakulan, siapa saja yang mengucapkan semisal apa yang diucapkan muadzin, siapa saja yang mengucapkan apa yang diucapkan semisal muadzin, jadi istinya apa? Jawab adzan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka halal baginya syafaatku kelak pada hari kiamat. Jawab adzan. Ya adzan no. Buka Facebook sih. Nek wis komat lagi kaya iya. Fasyafa'atu allati nafaha al-Qur'an, maka syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an, maka nafiha syirkun, adalah syafaat yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Waliyadha asbata syafa'ata bi'ithnihi fi mawadhi'a, oleh karena itu Allah menetapkan syafaat dengan izin Allah di banyak tempat. Wa qad bayyana an-nabiy alaihi salatu wasalam, dan sungguh Nabi alaihi salatu wasalam telah menjelaskan anna la takunu illa li ahli tauhid, bahwasanya syafaat itu tidak bisa diberikan, tidak akan diberikan kecuali li ahli tauhid, bagi orang-orang yang bertauhid, wal ikhlas, dan ahlul ikhlas.
Syafaat hanya diberikan bagi orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang ikhlas. Supaya ngerti tauhid dan ikhlas, belajar. Footnote nomor 3, waqad qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan sungguh Nabi alaihi salatu wasalam telah mengatakan, wa inni tabatu dakwati syafaatan yaumal qiyamah, dan sesungguhnya aku telah menyembunyikan doaku sebagai syafaat yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat. Fayana ilatun insyaallah taala man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaat tersebut nailatun. Apa fi'il madhi nailatun? Nala. Maka syafaat tersebut nailatun akan sampai insyaallah kepada man mata min ummati, dari siapa saja yang mati dari umatku, la yusyriku billahi syai'a, yang tidak mensekutukan sesuatu pun dengan Allah. Wa qala aidan alaihi salatu wassalam, atani atin, telah datang kepadaku atin, seorang yang datang, min indi rabbi, dari sisi Rabbku, fa khayyarani, kemudian orang yang datang tersebut memberikan pilihan kepadaku, baina ayudhila nisfa ummati al jannah, pilihan yang pertama untuk memasukkan separuh umatku kepada surga, wa baina asy-syafa'ah, dan pilihan yang kedua memberikan syafaat. Fakhtartu, maka aku memilih asy-syafa'ah, wa ya, dan syafaat tersebut liman mata, bagi siapa saja yang mati, la yusyriku billahi syai'a, bagi siapa saja yang mati tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Abul Abbas wa Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibni Abdissalam Ibni Taimiyah. Abul Abbas yang mengucapkan ucapan di atas adalah Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Abdul Halim. Ahmad, jadi Syekhul Islam itu Ibnu Taimiyah, nama aslinya Ahmad, bapaknya Abdul Halim, kakeknya Abdussalam, kakeknya lagi Ibnu Taimiyah. Berarti Taimiyah nama siapa nih? Nek bahasa di atas kakek apa? Buyut. Bahasa Indonesia nih. Oh, di atas kakek kok. Kakek. Kalau orang Jawa kan banyak dilupa belajar bahasa Jawa kan ono buyut, cicit, gantung siwur, ono kabeh. Sampai 8 atau 7 dulu. Jadi nasabnya bukan pada bapaknya, bukan pada kakeknya, tapi ke bapaknya kakek. Al-Imamu al-Masyhuru, imam yang terkenal, Sahibul Musannafati al-Mufidah, pemilik tulisan-tulisan yang berfaedah. Tulisannya itu berjilid-jilid. Kita itu sampai mati kira-kira mbah bar ora macane. Kanat wafatuhu sanata samanin wa ishrina wa sab'imi'ah. Dan beliau wafatnya itu tahun 728 rahimahullah. Kemudian penjelasan lafadznya kistun, al-kistu wa an-nasibu. Ayakuna li ghairi mulkun au kistun minhu. Ini bagian. Asy-syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikuna, syafaat yang disangka oleh orang-orang musyrik,
allati yatlubuna min ghairillahi minal andadi, yakni syafaat yang mereka cari orang-orang musyrik dari selain Allah dari tandingan-tandingan. Wa akhbaran nabiyyu, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah mengkhabarkan fil hadisi as-sabit, dalam hadis yang telah tetap fi sahihaini, dalam sahihaini wa ghairihi, dan selain keduanya min hadisi syafa'ah, dari hadisnya syafa'ah. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah fil hadisi alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim wan Nasa'i an Abi Hurairah, yakni dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan Nasa'i dari Abu Hurairah. As'adun nasi, manusia yang paling bahagia, yakni aktsaruhum sa'adatan biha, yakni yang paling bahagia dengan syafaat. Kenapa sa'adatan? Mas juga? Pak, sa'adatan dari as'adu. Ndak, as'adun nasi sa'adatan gitu. Jadi Mas dari mana? Itu yang isi tambil. Sa'adatan itu seingat saya wallahu alam ada isim nasab setelah isim tafdhil itu tamyiz. Pernah dengar? Isim nasab setelah isim tafdhil itu tamyiz. Aksaru kan isim tafdhil. Sa'adatan nasab itu tamyiznya insyaallah. Khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Ihtirazan minal munafiki, sebagai penjagaan minal munafiki, dari orang-orang munafik. Alladzi yaquluha, yang mana orang-orang munafik yaquluha mengucapkan la ilaha illallah bilisani faqat, dengan lisan mereka tok. Wa haqiqatuhu ay haqiqatul amr fi bayani syafa'ah as-sahihah. Jadi hakikatul amr, hakikat perkara tentang penjelasan syafa'ah as-sahihah, la kama yadhunnuhu al-musyrikun, tidak sebagaimana yang disangkakan orang-orang musyrik. Al-maqam wal mahmudu, tempat yang mulia, ay alladzi yahmaduhu fihi al-khalaiqu kulluhum, yakni suatu tempat yang makhluk-makhluk semuanya memuji tempat tersebut. Maksudul mu'allifi min siyaqi kalami Syekhul Islam huna, tujuan al-mu'allif, tujuan penulis menyebutkan ucapan Syekhul Islam di sini, anna fihi syarhan wa tafsiran, di dalam ucapan tersebut ada penjelasan dan tafsir, lima fi hadzal bab, dari apa yang ada di dalam bab ini, minal ayat, dari ayat-ayat tentang syafaat. Fa fihi, yang pertama sifatus syafa'ah al-manfiyah wa sifatus syafa'ah al-musbatah. Maka dalam penjelasan tersebut yang pertama ada sifat syafaat yang dinafikan dan sifat syafaat yang ditetapkan. Yang kedua, zikru syafaati al-kubra, penyebutan syafaat al-kubra. Wa ya al-maqam al-mahmud, yaitu al-maqam al-mahmud. Wa madza yaf'alu Nabi alaihi salatu wasalam hatta yu'dzana lahu fiha, dan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sampai diizinkan untuk memberikan syafaat. Yang ketiga, anna as'adan nasi bisyafaati ahlul iman, sesungguhnya orang yang paling berbahagia dengan syafaat adalah ahlul iman, orang-orang yang beriman.
Faidatun faidah lahu alaihi salatu wassalam, bagi beliau alaihi salatu wassalam sittatu anwa'in minasyafa'ah, memiliki 6 macam syafaat. Al-awwalu asy-syafa'atu al-kubra, syafaat al-kubra allati yakhtassu biha nabiyuna Muhammad alaihi salatu wassalam, yang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dikhususkan dengan syafaat al-kubra tersebut. Wa ya asy-syafa'atu li ahlil mauqif, yaitu syafaat li ahlil mauqif. Apa terjemahnya ahlil mauqif? Yun? Orang yang berhenti. Berarti maksudnya apa ahlul mauqif? Ya, mahsyar kan? Di situ apa Pak ahlul mauqif terjemahnya? Syafaat untuk manusia ketika di mahsyar. Jadi manusia ketika itu menunggu sampai berapa tahun? Berapa Pak? Menunggu di mahsyar 50.000. Kira Mas juga? Loh, gak persiapan 50.000 apa 5.000? 50.000 tahun. Iya Mas. Lupa. Kita 50.000 tahun di mahsyar. Nunggu berdiri loh, kuat ya. Masya Allah. Lama. Kata Imam Al-Auza'i, untuk meringankan ketika berdiri kelak di pada hari kiamat, carane kata beliau berdiri lama di malam hari. Artinya qiyamul lail berdiri lama sampai ketika pas di sana insya Allah ringan. Tapi yaiku abot, kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Wa ya syafa'atu li ahlil mauqif, yaitu syafaat kepada manusia kelak di mahsyar. Liyafsilallahu bainahum, supaya Allah memutuskan di antara mereka, wa yurihahum, dan mengistirahatkan mereka min maqamihim fil mauqif, dari tempat mereka di mauqif. Nanti dilihat lagi ya, di mahsyar itu berapa ribu tahun. Asaniyah syafa'atu, syafaat yang kedua, syafa'atu li ahlil jannah hatta yadkhuluha, syafaat beliau alaihi salatu wassalam untuk penduduk surga sampai mereka memasukinya. Pintu surga ada berapa? 8. Pintu neraka 7. Jarak pintu surga dari Mekah sampai kota Busra, entah berapa kilo kemarin ya dapatnya. Berapa kilo itu pintu dari 2 daun pintu Mekah sampai kota Busra, kota Mekah sampai kota Busra. Itu baru pintunya, 1 pintu daun di antara 2 daun pintu, sangat luas pintunya. Yang ketiga, asy-syafa'atu liqaumin minal usati istaujabu dukhulan nar ay alla yadkhuluha, syafaat beliau alaihi salatu wasalam liqaumin pada suatu kaum minal usati, dari orang-orang yang bermaksiat, tentunya ahli tauhid, istaujabu dukhulan nar, yang mereka harus masuk neraka, alla yadkhuluha, setelah mendapatkan syafaat beliau tidak jadi masuk neraka. Ar-rabi'u asy-syafa'atu fi qaumin minal usati dakhalu an-nara ay yakhruju minha, syafaat pada suatu kaum dari orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid, dakhalun nara, yang mereka telah masuk neraka,
ayyakhruju minha, supaya mereka keluar dari neraka. Al-khamisu yang kelima, asy-syafa'atu fi qaumin min ahlil jannah, syafaat beliau pada suatu kaum dari penduduk surga, li ziyadati thawabihim, supaya ditambah pahala mereka, warif ati darajatihim, dan mengangkat derajat-derajat mereka. Yang terakhir, syafaat beliau alaihi salatu wasallam fi ammihi, terhadap paman beliau Abi Thalib, ayu khaffafa anhu, untuk diringankan dari Abu Thalib adzabun nar, dari siksanya neraka. Syafaat kepada paman beliau Abu Thalib untuk diringankan dari siksa neraka. Siksa neraka yang paling ringan adalah kakinya nginjak bara dari api, terus otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Itu yang paling ringan. Itu pun dia merasa siksa yang paling berat. Lah kira-kira nek sing ngisore sithik malah kaya apa? Kalau sekarang kena api kan awak dhewe iso mlayu. Lah iso ben wis ning kono. Mlayune ning endi? Hari ini kemana Mas? Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu